Baiklah, perkenalkan nama saya Luciano Marcelo, biasanya dipanggil Marcel, dan saya berasal dari kelas 19.1D.30 dengan NIM 19250307. Di sini saya akan menjelaskan soal dari pertemuan 12, yaitu adalah sebutkan dampak positif dari TIK pada kehidupan sehari-hari pada keluarga kecilmu dan dirimu. Oke. Dampak positif TIK pada kehidupan sehari-hari yang pertama adalah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam beraktivitas dan juga dalam berbagai aktivitas. Yang kedua adalah memperluas akses informasi dan sebuah pendidikan. Ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup dengan kemudahan akses ke berbagai layanan online. Berkat TIK kita tidak perlu mengeluarkan biaya ataupun tenaga yang berat karena cukup daring atau via online kita bisa menggunakan semua teknologi informasi untuk mengakses segala informasi dan juga untuk belajar. Dan yang kedua, soal yang kedua adalah apa saja dampak negatif TIK pada kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah dampak negatif TIK pada kehidupan sehari-hari lah. Meningkatkan resiko keamanan privasi sebuah data. Jadi data kita yang tergolong di sebuah sosmed itu berkat teknologi ada risiko kena hack gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan risiko ketergantungan pada teknologi. Ya, ini adalah sebuah dampak negatif karena contohnya sekarang berkat TIK kita sering menggunakan sebuah teknologi internet untuk mencari sebuah jawaban dari soal-soal yang guru berikan atau dosen berikan maupun dalam bentuk ulangan ataupun soal sehari-hari. Kita pasti bergantung dengan teknologi TIK. Yang ketiga adalah meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu dan berita bohong. Ya, banyak sekarang clipper yang memberikan informasi yang memprovokasi atau sebuah klip yang tergolong palsu dan belum tentu jelas benar dari sebuah klip tersebut. Dan saya langsung saja lanjut ke tugas pertemuan 13. Di soal yang pertama adalah sejauh mana kalian menggunakan e-commerce saat ini. Oke, e-commerce, sejauh mana kita menggunakan e-commerce saat ini. Ya, yang pertama adalah kita akan menjelaskan dulu titik awalnya itu e-commerce itu adalah apa gitu ya. Jadi e-commerce itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau sebuah jaringan komputer lainnya. E-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa secara online tanpa harus secara fisik mengunjungi toko atau tempat penjualan. Jadi kembali lagi ke soalnya, yaitu sejauh mana kalian atau kita menggunakan e-commerce saat ini. Ya, mungkin secara pengalaman pribadi saya menggunakan sebuah teknologi e-commerce untuk berbagai keperluan seperti membeli barang online maupun platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yaitu mana platform tersebut sangat familiar di kita karena apalagi di genset sekarang karena semuanya serba online ya. Bahkan sekarang rasanya saya sangat malas gitu untuk berbelanja. Lebih baik saya pesan dari platform-platform tersebut seperti Shopee atau Tokopedia dan nggak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga. Cuman minusnya itu di biaya ongkirnya aja. Oke, lanjut yang soal yang kedua adalah bagaimana menurut kalian terkait hadirnya e-commerce saat ini? Oke, bagaimana menurut kalian ya? Atau bagaimana menurut saya ya? Bagaimana menurut saya terkait hadirnya e-commerce saat ini? Yaitu saya berpendapat bahwa e-commerce memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. E-commerce membuat proses pembelian dan pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien. E-commerce juga membuat bisnis menjadi lebih mudah diakses dan dijalankan secara online tanpa harus repot-repot dengan kehadiran fisik kita ya. Yang ketiga adalah apa dampak positif dan negatifnya bagi kalian. Oke, ini adalah dampak positif bagi
kita, yaitu mungkin bagi saya, menurut saya kemudahan akses dan waktu yang fleksibel, itu dampak positifnya. Dan juga kemudahan dalam mencari dan membandingkan sebuah harga ya, karena di e-commerce atau di sebuah platform itu seperti Tokopedia itu udah tercantum sebuah harga gitu. Ini harganya berapa, yang ini harganya berapa, tanpa perlu kita repot-repot kita nanyain ke penjualnya, karena kita bisa melihat sendiri daftar harga tersebut. Dan kemudahan dalam melakukan pembayaran, ya betul sekali, kita bisa melakukan pembayaran via mobile banking ya, karena berkat e-commerce. Dan dampak negatifnya apa? Ini dampak negatifnya adalah meningkatkan resiko keamanan dan privasi dari sebuah data. Ya betul sekali, karena ya hampir semuanya yang serba online sekarang itu sangat beresiko ya, apalagi kalau kita bikin paspor itu kurang panjang ataupun kurang keamanannya. Pokoknya paspornya simpel, seperti kebanyakan orang-orang bikin paspor apa tuh, ospot ya, 1, 2, 3 sampai 8 ya kan familiar gitu, paspor kayak gitu. Risiko kehacknya itu mudah gitu. Dan yang kedua adalah meningkatkan resiko ketergantungan pada teknologi. Oke, benar. Karena ya inilah risiko tergantung pada teknologi. Ini sangat benar ya. Karena sekarang kayaknya menurut saya pribadi itu toko-toko offline store itu agak terancam posisinya dengan orang yang jual secara online. Dan kebanyakan genset juga sangat tergantung, dan bisa dibilang jiwa magerannya tuh sangat lumayan lah. Biasa jadi mereka selalu pesan barang dan malas untuk datang ke toko offline store-nya secara langsung. Makanya di sekarang itu setiap toko offline store itu minimal memiliki akun platform untuk penjualan seperti akun Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Yang ketiga adalah meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dan fisik. Oke, betul. Mungkin itu saja ya. Ya, meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan fisik itu maksudnya adalah banyak konten-konten yang mungkin dikategorikan dark gitu. Dark itu kayak konten-konten yang kejam gitu, terus absurd gitu, dan itu kadang mengganggu siklus mental kita gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya Luciano Marcelo. Dengan ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam.